Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden menyiapkan peraturan presiden tentang pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur yang terintegrasi menjadi satu. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden mengenai penataan Candi Borobudur di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Sandi, nantinya Borobudur akan dipegang oleh salah satu badan yang dapat menata Candi Borobudur lebih baik lagi dari segala hal, seperti pariwisatanya, spiritual, hingga dampak ekonomi untuk masyarakat. Sandiaga berharap Perpres yang akan diterbitkan Presiden ini dapat mendukung perjalanan Borobudur menjadi destinasi super prioritas. Jika itu dapat diwujudkan, maka Candi Borobudur akan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat dan pariwisata di kawasan tersebut akan tumbuh cepat. Selain itu, Presiden juga memberikan arahan untuk melakukan percepatan penyelesaian dokumen Heritage Impact Assessment dalam pengelolaan kawasan wisata Borobudur yang telah diajukan pada awal Maret tahun ini agar mendapatkan persetujuan dari UNESCO. Sandiaga kembali berharap agar 5 destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk Borobudur, dapat segera selesai dibangun untuk mendorong percepatan pemulihan pariwisata di tanah air. Pemerintah menargetkan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 14 juta orang pada tahun 2024. Dan Bapak Presiden memberikan arahan untuk percepatan penyelesaian dokumen Heritage Impact Assessment yang telah diajukan awal Maret tahun ini agar mendapatkan persetujuan dari UNESCO, dan ini harus dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan karena kita ingin membangun pariwisata di Borobudur yang beraspek budaya, konservasi, dan juga memberikan dampak positif yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya, Bapak Presiden juga memberikan arahan untuk menyiapkan segera Perpres yang akan menentukan Single Destinations Management Organizations atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur yang kita harapkan sebagai destinasi super prioritas akan selesai di tahun 2024, rampung sebelum bulan September, agar 5 destinasi super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah dan Kabinet Indonesia Maju ini bisa selesai dibangun dan mendorong percepatan kepulihan pariwisata dengan target jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, wisatawan mancanegara mencapai 8,5 juta tahun ini dan 14 juta tahun depan. Dan khusus untuk Borobudur dengan potensi 42 juta masyarakat ASEAN beragama Buddha, ini bisa menjadi destinasi wisata spiritual yang dapat menampung lebih dari 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dalam beberapa tahun ke depan dengan interkoneksi melalui infrastruktur yang dibangun termasuk YIA, Yogyakarta International Airport, jalan tol, jalur kereta api, dan juga beberapa destinasi yang ada di sekitar kawasan Borobudur termasuk Balkondes dan desa wisata dalam upaya target menciptakan lapangan kerja sejumlah 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Hal senada juga disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga ikut dalam ratas. Erick mengungkapkan Taman Wisata Candi yang nantinya sebagai pihak yang mengelola Candi Borobudur. Sehingga nanti peran TWC akan menyimbangkan kepentingan konservasi melihat kondisi fisik Borobudur yang terus menurun hingga spiritual, pariwisata, dan pendidikan. Sementara itu, Direktur Utama Injourney Doni Oskaria mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah hal untuk mengelola Borobudur yang dinilai akan menjadi destinasi pariwisata utama Indonesia. Di antaranya adalah dengan membentuk Single Authority Management. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ini merupakan satu milestone yang sangat baik tentunya bagi pengelolaan Borobudur ke depan, dan kita harapkan nanti Borobudur menjadi salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia. Beberapa hal yang akan kita lakukan, yang pertama sekali tentu adalah pembentukan Perpres untuk menentukan Single Authority Management, dan mudah-mudahan dengan adanya Single Authority Management ini akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pengelolaan dan juga
memasarkan Borobudur ke mancanegara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan melakukan mereview keseluruhan master plan daripada Borobudur sesuai dengan arahan yang tadi kami terima. Yang pertama tentu prioritasnya adalah tetap mengutamakan konservasi. Yang kedua adalah untuk spiritual. Yang ketiganya adalah edukasi. Dan keempat tentu kita harapkan ini akan memberikan dampak terhadap pariwisata Indonesia. Selain itu, lanjut Doni, pihaknya akan melakukan review master plan Borobudur secara keseluruhan. Tim Eljan Media melaporkan.